Amolongo Nimowitimi Saiba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore Bapak Ibu para pemirsa JMSI dimanapun berada. Perkenalkan, saya Yosefina. Hari ini kita berjumpa lagi dalam podcast JMSI di studio JMSI Kabupaten Mimika di Jalan Pendidikan. Siang ini di studio JMSI Kabupaten Mimika telah hadir narasumber kita yang luar biasa, seorang perempuan Papua dari suku Yali Kabupaten Yahukimo Provinsi Papua Pegunungan yang telah lama mengabdikan dirinya untuk masyarakat Kabupaten Mimika. Saya sapa dengan hormat Dr. Eni Kenangalem, Magister Biomedik. Selamat sore, Dokter. Selamat sore. Mungkin bisa sapa dulu pemirsa kita di rumah atau di mana saja berada yang sedang menyaksikan podcast pada sore hari ini. Selamat sore semua pemirsa JMSI dimanapun berada. Terima kasih bahwa kita bisa bertemu kembali sore ini lewat podcast ini. Baik, terima kasih Dokter. Bapak Ibu, saya sedikit memperkenalkan lebih jauh tentang Dr. Eni sebelum kita bertanya banyak hal kepada beliau. Dr. Eni seorang aparatur sipil negara. Saat ini ia bertugas di RSUD Kabupaten Mimika. Dia juga bertugas sebagai seorang peneliti malaria bekerja sama dengan Yayasan Pengembangan Kesehatan Masyarakat Papua. Betul begitu, Dokter? Iya, seperti yang disampaikan oleh Ibu Evi. Ya. Saya bekerja sebagai ASN di RSUD Kabupaten Mimika. Siap. Dan juga terlibat banyak di dalam penelitian kesehatan di Kabupaten Mimika. Sudah hampir 21 tahun. Oh, luar biasa. Bapak Ibu baik, mungkin selanjutnya ini kita akan bertanya lebih jauh tentang sepak terjang dokter ya selama 21 tahun di dunia medis ya, pelayanan medis dan juga penelitian malaria yang selama ini sudah dokter lakukan, dan mungkin dokter juga bisa menceritakan sedikit kepada kami dari hasil penelitian, hasil karya yang telah dokter lakukan itu. Karena saya dengar dokter sudah menerima banyak penghargaan. Nah, mungkin itu juga bisa diceritakan sedikit kepada kami dan juga pemirsa yang sedang menyaksikan podcast pada sore hari ini. Baik, saya selesai kuliah dari Universitas Samratulangi tahun 2003. Kemudian begitu selesai, saya bekerja sebagai klinisi dokter umum di salah satu rumah sakit di Manado selama 2 tahun. Kemudian saya berpindah ke Timika karena memang panggilannya ke sini di Rumah Sakit Mitra Masyarakat. Pada waktu itu saya belum jadi pegawai negeri, saya terlibat langsung dengan penelitian malaria di sana. Karena pada waktu itu RSMM adalah satu-satunya rumah sakit di sini dan masyarakat 7 suku kebanyakan ke sana. Siap. Kemudian ada penerimaan CPNS, saya diminta juga untuk menjadi pegawai negeri sipil, tes, lulus, dan saya diterima sebagai pegawai negeri pusat. Kemudian ditempatkan di Provinsi Papua dan tempat kerja sehari-hari di Kabupaten Mimika. Jadi seperti itu rangkaian ceritanya. Kemudian tentang penelitian atau pekerjaan awal saya di sini, itu kami dengan satu grup. Jadi ini adalah satu kolaborasi. Pertama, 10 tahun pertama adalah kerjasama G2G, pemerintah Australia dan pemerintah Indonesia, dan menempatkan Mimika sebagai tempat kami meneliti. Dan pada waktu itu banyak sekali, bukan banyak sekali, yang paling penting adalah tentang perubahan pengobatan malaria. Malaria berat dan malaria tanpa komplikasi. Itu yang sekarang sangat dikenal dengan nama obat biru. Yang mungkin orang Timika akan pusing kalau tidak dapat obat biru. Dan itu adalah bagian dari penelitian kami bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan
dan satu universitas di Darwin, Menzies School of Health Research. Dari situ inovasi ini terjadi. Kemudian pada awal-awal itu memang kami sangat ketat. Tetapi kemudian tahun 2006 itu menjadi kebijakan nasional obat malaria biru ini. Dan sesudah itu dipakai secara meluas di seluruh Indonesia. Dan Timika adalah tempat pertama kali obat ini diperkenalkan. Bagaimana kami mengajar masyarakat untuk taat minum obat, bagaimana kami ajar petugas kesehatan untuk disiplin, jujur, dan memberikan edukasi yang baik tentang bagaimana masyarakat mengkonsumsi obat ini. Mungkin ini dulu. Baik, berarti penelitiannya itu penelitian yang dilakukan itu sampai pada menemukan obat biru, mendatangkan obat biru itu, dokter ya? Iya, penelitian awalnya begitu. Awalnya. Nah, untuk sekarang penelitiannya seperti apa? Kalau sekarang kita lebih pada penguatan sistem kesehatan. Jadi kami bekerja sama dengan dinas kesehatan di sini. Itu kita bantu khususnya untuk malaria. Bagaimana sistem pelaporan, perekrutan, bahkan sampai pemberdayaan masyarakat dalam hal ini kader untuk bisa terlibat secara aktif dalam hal penguatan sistem untuk malaria ini. Karena waktu awal-awal kan kita tahu dari penelitian ini bahwa obat seperti kloroquine, fansidar, kina itu sudah tidak mempan. Kemudian obat baru ini pula, obat biru ini terseleksi dari beberapa macam obat yang terbaik. Dan obat biru ini yang paling baik untuk Timika pada waktu itu. Dan itu bisa kami buktikan dengan beberapa penelitian susulan untuk membuktikan ini kan kita sudah pakai dari tahun 2006 sampai 2024 kan cukup lama. Ada 2 kali kami melakukan penelitian lagi di Puskesmas Timika dan Puskesmas Wania melihat apakah obat ini masih baik atau tidak. Ternyata dari 2 penelitian ini kami melihat obat biru masih tetap unggul. Oke, siap. Dokter, mungkin juga saya juga belum, maksudnya saya belum tahu ya ini sudah dokter mereka teliti atau gimana. Penularan malaria di Timika ini kan cukup tinggi ya, karena memang salah satunya iklim yang membuat kita jadi endemik malaria seperti itu. Tapi mungkin ada faktor lain yang membuat penularannya itu begitu tinggi dan begitu cepat. Itu mungkin dokter mereka melihatnya seperti apa? Jadi kan ini selama 21 tahun saya ada di sini, itu begitu banyak intervensi dan kolaborasi sebagai kelompok tim lah. Ada Pemda, ada Freeport, ada kami, ada pemerhati kesehatan yang lain khusus untuk malaria. Tapi pertanyaannya kenapa tidak turun-turun barang ini? Benar. Nah, kalau kita bilang malaria berat, itu sudah katakanlah kalau hari ini ada pasien malaria berat itu akan jadi pertanyaan. Ada yang salah di sini. Dan itu memang kami sudah jarang sekali temukan. Tapi kalau malaria tanpa komplikasi yang orang sakit malaria tapi masih bisa beraktivitas ini masih sangat tinggi, terutama malaria tersiana sekarang. Jadi setelah kami juga melakukan penelitian antropologi kesehatan, di situ kami melihat bahwa peran serta masyarakat itu sangat diperlukan. Perubahan paradigma sehat itu dari masyarakat sendiri sebenarnya. Kira-kira seperti itu ya. Masyarakat yang harus merubah pola pikir mereka tentang bebas dari malaria itu seperti apa. Iya. Tapi kayak kasus tersiana itu dia bisa terulang dengan sangat cepat ya dokter ya. Kayak kalau di rumah saya itu suami itu dia 2 bulan seperti udah rutin 2 bulan sekali dia kena malaria. Sedangkan saya itu bisa bertahun-tahun nggak malaria. Kalau dalam satu rumah ada yang bisa, padahal kan misalkan anak saya itu juga agak rutin dia kena tropika. Kami sering tidur bersama, tapi saya itu jarang. Itu apa faktor kekebalan tubuh atau gimana itu dok? Bisa jadi seperti itu.
atau bisa jadi juga karena tidak patuh minum obat yang warna coklat itu, sehingga bisa terjadi kekambuhan. Karena ketika kami petugas bilang minum 14 hari, minumlah 14 hari. Jangan 14 hari baru kau bikin 7 hari. Itu berarti obat tidak mampu membunuh semua kuman. Jadi masih ada sisa-sisa yang sembunyi di hati, itulah yang akan keluar. Kalau malaria tropika dia tidak punya sifat untuk sembunyi di hati. Dia satu kali hajar di sel darah merah, bikin masalah, kita kasih obat itu sembuh. Gitu ya. Tapi kalau malaria tersiana itu dia bisa buat masalah karena dia punya sifat dasar sembunyi di dalam hati. Baik. Dokter, mungkin masyarakat mungkin bisa himbauan kepada mereka begitu loh, menjaga kebersihan lingkungan, istirahat yang teratur, seperti itu mungkin bisa dihimbau supaya masyarakat tidak kumat-kumat malaria begitu. Iya. Kalau soal lingkungan, ya ini kan Timika pancarobanya sangat tinggi toh. Jadi hari ini misalnya orang puskesmas kan ada beberapa tim di puskesmas, ada yang kasih obat, ada yang cari orang sakit, ada yang pergi pantau-pantau jentik-jentik nyamuk ya. Nah, kalau misalnya hari ini hujan deras di misalnya Pamki Baru situ terjadi genangan, kemudian jadi tempat perindukan nyamuk, kemudian ada laporan, oh di sana ada kasusnya naik. Ketika orang kesehatan pergi, kemudian mendorong masyarakat untuk membersihkan lingkungan, pasti sesudah itu mungkin akan turun. Tetapi kalau misalnya dalam keadaan, ini kan kita tidak tahu kapan ada genangan, kapan tidak ada, seperti itu. Paling penting sebenarnya adalah orang patuh minum obat. Karena pada saat dia patuh minum obat, dia akan memutuskan rantai penularan. Nah, orang-orang sekarang kan begini, waktu awal-awal kita kasih tahu dong minum 3 hari ya. Jangan orang tuh biasa 1 hari dia minum, hari kedua sudah saya enak. Yang ketiga ini saya simpan untuk episode berikut. Atau saya kasih untuk tetangga yang sakit. Padahal itu salah sekali. Obat dengan jumlah yang sudah diberikan itu sesuai dengan berat badan dan sesuai dengan peruntukan. Sehingga kalau mau korupsi ya dia akan kambuh atau dia tidak tuntas pengobatan, itu yang jadi masalah. Saya juga pernah dok, jadi saya berhenti minum itu bukan karena saya sudah sembuh, tapi muntahnya tuh kayak terlalu ngeri sampai saya nggak tahan, nggak kuat badanku untuk muntah lagi, tapi saya juga tidak mau untuk diinfus. Akhirnya saya cuma minum 2 hari, hari ketiganya saya nggak minum. Tapi itu 2 minggu kemudian saya kambuh lagi. Jadi saya tobat untuk tidak tidak teratur itu saya tobat. Makanya sekarang saya bisa sampai 1-2 tahun baru saya sudah bertahun-tahun ini nggak kena malaria. Puji Tuhan. Ya, berarti imunitas sudah mungkin sudah stabil, bekerja baik. Betul. Baik dok. Nah, sekarang ini kan upaya dari pemerintah Kabupaten Mimika ya untuk eliminasi malaria ini kan dengan ada satu program itu namanya tanggulangi eliminasi malaria melalui periksa darah, obati dan awasi kepatuhan pengobatan sampai tuntas atau biasa disebut Tempokas Tuntas. Nah, program ini kemarin diluncurkan oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin di Hotel Swiss Berlin pada tanggal 19 September 2024. Keterlibatan dari YPKMP sendiri di program ini seperti apa dokter? Iya, jadi kita terlibat di dalam sebenarnya ini adalah di idenya adalah dari kepala dinas. Karena beliau juga sangat konsen untuk masalah malaria, sehingga beliau memunculkan ide ini bahwa semua orang yang datang ke puskesmas itu harus diobati secara tuntas. Tuntas dalam hal ini diberikan pengobatan, kemudian dipantau sampai hari ke-28. Selain itu beliau juga membuka gerai-gerai pemeriksaan. Jadi jemput bola istilahnya. Nah, kami di sini terlibat di dalam memberikan bukan ide, tapi memberikan praktis, hal-hal praktis yang sudah kami lakukan di dalam penelitian. Jadi memang kalau kita bicara penelitian itu sangat berbeda dengan yang bukan penelitian.
Kalau penelitian itu pasiennya itu akan kita ikutin benar-benar. Kita lihat dia minum obat di depan kita lihat kesehariannya di rumah. Bahkan untuk keluhan yang tidak ada kaitannya dengan malaria pun akan kita ikuti. Dalam kehidupan nyata tidak akan semudah seperti itu. Sehingga konsep-konsep pemikiran dari penelitian itu yang kita kolaborasikan di dalam Tempo Kasih Tuntas ini, dan baik bahwa teman-teman kepala dinas terutama dan teman-teman di dinas serta orang-orang puskesmas, teman-teman di puskesmas, karena kami sudah kolaborasi cukup lama sehingga mereka bisa menerima baik saran dan pendapat kami dilihat dari kacamata penelitian yang kemudian dilakukan di dalam keseharian mereka begitu. Baik. Menurut dokter ini tujuan dari program ini kan tentu saja untuk mengeliminasi malaria. Menurut dokter sendiri ini bisa sesukses apa program ini ke depan? Iya, sebenarnya kalau kita bicara malaria kan ada lingkungan, ada manusia, dan ada nyamuknya sendiri. Ini satu konsep yang katakanlah sudah baku. Tetapi yang paling dibutuhkan sekarang ini sebenarnya adalah keterlibatan dari masyarakatnya sendiri. Seperti yang tadi saya bilang, orang bilang, kok minum 3 hari? Oh, dokter tidak lihat, toh saya bisa minum 2 hari saja. Begini dia datang kembali ke klinik itu, toh kok ada minum baik atau tidak? Saya 2 hari saja. Jadi yang paling penting sekarang adalah bagaimana kita mengkomunikasikan tentang kepatuhan minum obat, jaga lingkungan, dan mungkin bagaimana kita sosialisasinya masif. Kalau Pak Kadis misalnya punya Tempo Kasih Tuntas, saya bilang Tempo Kasih Bunyi. Artinya saya berharap bahwa sosialisasi lewat teman-teman media soal ini gencar. Contoh waktu obat malaria biru baru mau mulai, itu saya gencar jalan ke gereja-gereja, bicara di masyarakat, dan masyarakat bisa mengerti baik karena pendekatan kita untuk sosialisasi dan edukasi sangat gencar. Pendekatan-pendekatan seperti apa yang dokter mereka lakukan kepada masyarakat, terutama masyarakat yang asli Papua, saudara-saudara kita yang asli Papua? Oh, itu saya bawa pinang. Oke. Duduk di para-para dengan mereka, sore-sore. Padahal itu jam nyamuk keluar. Tapi saya pergi duduk dengan mereka, kita cerita tentang malaria kepada mereka atau hal-hal lain. Atau saya pergi ke gereja dengan mereka. Kalau kita bicara di gereja itu dong dengar. Dan pada saat itu saya bebas bicara apa saja karena sosok saya sebagai perempuan Papua mungkin akan lebih mudah diterima. Seperti itu. Jadi dengan semangatnya dokter, dengan sangat gencar ya untuk berupaya untuk membantu melakukan eliminasi malaria ini, dokter sampai turun ke warga, ke rumah-rumah warga, itu seharusnya itu sudah dapat penghargaan itu dari pemerintah atau dari pihak mana yang mengetahui sepak terjang dokter selama ini. Apakah sudah ada penghargaan yang dokter dapatkan selama berkarya ini atau seperti apa? Kalau bicara soal penghargaan, orang berpikir mungkin dapat piala atau piagam atau apapun itu, tidak sampai ke situ. Tetapi yang membuat bahagia adalah penghargaan dari masyarakat. Ketika kita datang bicara, mereka sudah tahu bahwa oh itu dokter malaria ada datang ini, dia mau bikin apa ya, dan kemanapun saya pergi, saya diterima dengan baik ke pelosok manapun di Timika ini. Jadi saya merasa bahwa untuk saya ketika ada di Timika dan walaupun bukan untuk malaria, saya rasa Timika untuk saya tanpa dinding. Karena saya bisa datang dan bicara tentang apapun juga itu. Misalnya contoh di Tipuka. Saya punya pasien kecil dulu yang kita juga ikuti dalam penelitian. Saking kenalnya dia dengan saya, bagian depan mobil saya datang saja itu dia sudah lari. Dokter malaria datang ini. Dokter malaria. Dia lari itu, tapi untuk saya melihat bahwa ada penghargaan dari seorang anak kecil bahwa kami datang untuk lihat dia dan jaga dia dari malaria. Mungkin seperti itu. Iya, luar biasa dokter, baik.
Dokter, mungkin bisa sekali lagi menegaskan kepada masyarakat terkait komitmen dalam menghabiskan obat malaria, karena banyak sekali dampak ya dari saat kita kena malaria itu, mungkin dari secara finansial, mungkin juga yang seperti banyak yang kita dengar dan kita ketahui bahwa malaria itu bisa menyebabkan stunting. Kalau ibu hamil kena malaria, tidak semua, tapi itu ada resiko stunting untuk anak yang dilahirkannya nanti. Mungkin dokter penegasannya sekali lagi kepada masyarakat Mimika ini. Oke, baik. Sering ada katakanlah jargon. Kamu belum hebat loh kalau tidak dapat malaria di Timika. Betul itu. Nah, ini jargon yang salah. Ya. Seharusnya kamu hebat kalau kamu tiba di Timika, kemudian kamu tidak pulang dengan bawa malaria. Siap, ya. Kemudian soal komitmen, memang untuk kita warga Timika, malaria itu biasa sekali sekarang karena sudah ada obat. Biasa sekali, obat toh gampang. Kita dengan resep dokter saja periksa malaria positif, toh bisa dapat obat. Tapi ingat tahun lalu kan, saya masih ingat stok obat habis dan semua ribut. Jadi kita harus saling menjaga, masyarakat dan kita petugas kesehatan, pengambil kebijakan harus sama-sama punya komitmen kuat. Jaga Timika, jaga masyarakat Timika supaya kualitas hidup masyarakat kita itu semakin baik. Siap. Kalau kita berulang malaria untuk anak-anak kecil, kualitas hidup jangka panjangnya mungkin akan terpengaruh juga. Kalau malaria berulang, dia bisa anemia. Kalau anemia berarti untuk jangka panjang mungkin berpengaruh pada kecerdasannya. Kemudian pada ibu hamil, kalau malaria berulang dalam kehamilan, anak yang lahir bisa berat badan lahir rendah, atau bahkan bisa sampai abortus. Dan untuk ibu sendiri dia bisa anemia, kasihan. Kemudian kalau mungkin untuk bapak-bapak kerja usia produktif, itu dari penelitian kami tahun 2006 loh, itu ternyata karena kesakitan malaria kita bisa kehilangan dalam 1 tahun 3 miliar secara ekonomi. Ya mungkin itu sedikit dampak dari malaria. Kemudian ada keterkaitan dengan stunting, itu malaria juga bisa menjadi penyumbang untuk stunting. Tapi malaria itu bisa menyebabkan kematian juga dokter ya? Bisa menyebabkan kematian, terutama yang malaria tropika. Karena dia menyerang sel darah merah, kemudian sel darah merah jadi kaku, menyumbat pembuluh darah yang mensuplai bahan makanan atau oksigen atau bahan-bahan yang kita perlukan ke organ-organ penting. Nah, ketika organ-organ penting kita terkena malaria dan tidak teratasi secepat mungkin, bisa menyebabkan kematian. Berarti memang Kabupaten Mimika ini sangat butuh dokter seperti dokter Eni. Maksudnya sangat butuh lebih banyak lagi sumber daya manusia yang bisa bekerja, berpikir untuk penanganan malaria seperti dokter Eni saat ini. Tapi memang kita punya sumber daya manusia ini sangat banyak sebenarnya. Ada banyak petugas kesehatan, ada banyak dokter, tinggal bagaimana kita mengkolaborasikan. Dan yang terpenting adalah kita punya hampir 500 orang kader yang kita latih, yang sudah kami latih dengan Perdaki, itu satu yayasan dari Gereja Katolik yang juga, dan Dinas Kesehatan, PT Freeport Indonesia, kita berkolaborasi melatih masyarakat supaya dia aware dengan kesehatannya, dan orang-orang yang tidak punya latar belakang kesehatannya ini sudah kami latih untuk melakukan pemeriksaan kesehatan tentang malaria. Kemudian mereka juga memberi pengobatan. Jadi masyarakat sendiri kami perdayakan untuk terlibat langsung di dalam masalah kesehatan utama kami di Timika. Jadi sumber daya kita besar, tinggal dia penggerak saja. Kemudian mungkin koordinasi lintas sektor, dan kemudian harus saling terbuka sebenarnya. Karena pekerjaan kesehatan bukan untuk sapu nama, tidak.
tetapi untuk masyarakat itu sendiri. Dokter maksudkan harus saling terbuka itu seperti apa ya? Iya, jadi kadang misalnya saling terbuka dalam hal ini, kita ini kan banyak pemerhati malaria, masing-masing buat dia punya pekerjaan masing-masing. Masing-masing ini yang benang merahnya kita tarik semua, biar klop dan masalah bisa selesai. Kadang misalnya kami dari penelitian, kita sudah buat banyak nih, tapi kayaknya tidak bisa masuk dalam keseharian. Bagaimana kita kasih masuk itu supaya smooth masuknya? Kan kita punya masing-masing wilayah toh. Kadang wilayah ini yang kita tidak mau, ada yang tidak mau diintervensi, padahal ujung-ujungnya untuk kebaikan bersama. Oke, kita sebentar lagi kan akan memilih pemimpin. Kira-kira menurut dokter, kita membutuhkan sosok pemimpin seperti apa yang bisa mempunyai kepedulian yang besar terhadap masalah kesehatan. Kira-kira itu sosok seperti apa menurut dokter ini? Iya, jadi sosok yang punya integritas, kemudian bisa mendengarkan suara-suara dari bawah, kemudian terbuka untuk informasi lain. Jadi tidak hanya dari kami, bisa mendengar kami, tapi kemudian balancingnya ada. Dan saya rasa selama 21 tahun di Timika, saya sudah punya kriteria, kira-kira siapa yang nanti bisa mendengarkan suara rakyatnya. Dan saya harap sekali bahwa kedepannya Mimika akan dipimpin oleh orang yang tepat. Karena kemajemukan Mimika ini hanya bisa, jadi homogenitas itu bisa terjadi ketika seorang pemimpin itu bisa betul-betul memahami apa keinginan masyarakat bawahnya. Karena ketika masyarakat atau ibu-ibu yang bicara, itu suara dari hati. Benar. Tidak ada manipulasi di situ, karena dia bicara tentang kehidupan. Dan ya, saya harap pemimpin kita bisa mendengarkan hal itu nanti. Ya, supaya masalah-masalah kesehatan di Kabupaten Mimika juga bisa teratasi ya dengan pemimpin yang baik. Kesehatan dan pendidikan itu paling penting. Pengembangan ekonomi masyarakat. Terlebih mungkin juga yang dari seperti yang digaungkan pemerintah sebelumnya itu pengembangan semacam itu dari kampung ke kota itu benar-benar bisa terwujud. Karena memang masalah malaria, masalah kesehatan lain itu kan lebih banyak di daerah-daerah pinggiran, di kampung-kampung seperti, atau gimana dok? Ya, mungkin itu penyakit yang lain, tapi masalah malaria di kabupaten ini datang dari kota. Dari kota ya. Dari kota, dari 4 puskesmas besar dalam kota ini, 4 atau 5 puskesmas. Jadi ya memang orang-orang kota ini yang harus diperdayakan masyarakatnya. Karena kadang mungkin sudah banyak sekali informasi masuk, hal-hal mendasar kadang dilupakan, seperti yang saya bilang tadi, ibu-ibu bicara seperti itu kamu dengar. Jangan itu biasa jadi. Kok bicara apa lagi? Tidak seperti itu, karena sebenarnya mereka yang tahu persis persoalan di kampungnya. Siap. Dokter selain terlibat, selain sebagai ASN, bekerja juga di YPKMP ya. Dokter juga terlibat di Palang Merah Indonesia ya? Iya. Ya, di Palang Merah dokter sebagai apa? Pengurus di bidang apa? Iya, saya pengurus di bidang hubungan keluar dan kemitraan. Jadi saya merasa berterima kasih diberikan kepercayaan ini, karena pada saat itu di PMI pemimpin kami pada saat itu tidak membatasi pergerakan kami, tetapi dia tahu bahwa apa yang kami lakukan adalah benar. Dan kepercayaan ini yang sangat saya hargai dari pimpinan kami pada waktu itu. Siapa pimpinannya pada waktu itu? Pak John. Oh, Bapak John Retop. Oh, luar biasa. Jadi saya betul-betul merasa bersyukur bahwa bisa terlibat di kegiatan sosial ini dan dipilih untuk membantu beliau pada saat itu. Baik. Itu program-program, dokter sudah berapa tahun bergabung dengan PMI? 3 tahun Kak. Sudah 3 tahun ya. Menurut dokter itu program-program yang mungkin paling menonjol yang sudah dilakukan PMI Kabupaten Mimika ini apa selama ini? Jadi pertama penguatan anak-anak sekolah tentang PMR, kemudian kami
dengan anak-anak anak-anak PMR ini, kita ke Lampung waktu itu dan mendapatkan penghargaan nasional di sana. Anak-anak, jadi saya juga kaget lihat bahwa anak-anak Mimika ini sangat cerdas, berani bicara di depan banyak orang, dan mereka bisa sangat cair bergaul dengan anak-anak yang lain dari provinsi yang lain. Kemudian yang lain adalah bahwa lewat PMR juga saya karena saya orang dari bidang penelitian, saya juga melibatkan PMI dalam penelitian dasar. Jadi kita mau tahu kira-kira apa sih infeksi-infeksi apa yang mungkin bisa jadi wabah, dan itu masih berlanjut, akan berlanjut lagi, tetapi yang kami lakukan itu dengan PMI 1 tahun. Dan sudah ada hasil-hasil yang cukup baik, tetapi semua masih dalam batas baik-baik data-data yang kami peroleh. Jadi tidak ada sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Berarti kolaborasinya mantap ya, dokter, dari peneliti malaria bisa memberikan edukasi-edukasi tentang malaria itu kepada anak-anak remaja yang masuk dalam Palang Merah Remaja. Palang Merah Remaja itu dia berada di dalam Palang Merah Indonesia ya, dokter ya. Baik, mungkin ada hal yang mau dokter sampaikan ya, harapannya atau apa yang mau dokter sampaikan yang mungkin bisa disampaikan kepada masyarakat? Iya, jadi mungkin harapan saya sebagai dokter perempuan pertama dari Pegunungan yang jadi dokter, masih banyak hal yang perlu kita buat untuk orang asli Papua. Saya bicara seperti itu. Kadang kita lupa mereka, toh seperti tidak usah jauh-jauh di Timika saja. Kadang mereka sudah ada sedikit di belakang dari yang lain. Di belakang dalam arti bahwa kita harus melayani berdasarkan budaya setempat. Nah, ini yang paling penting karena kadang ada mereka merasa bahwa aduh, mungkin kita tidak cocok dengan petugas ini atau itu, padahal sebenarnya mungkin petugasnya tidak berpikir seperti itu. Cuma mungkin bagaimana cara kita bisa melayani mereka berdasarkan budaya mereka sendiri, sehingga mereka merasa bahwa mereka terlayani dalam rumah mereka sendiri. Benar. Seperti itu. Betul, ya, karena bisa aja mereka berpikir, aduh kita datang ini mereka layani kita dengan baik ke tidak, saya begini mereka mau ke tidak layani, pasti ada rasa-rasa minder seperti itu ya. Jadi mungkin kepada petugas kesehatan, mungkin saya bukan pesan juga, saya juga bukan apa-apa, tapi bisa melayani disesuaikan dengan budaya setempat. Seperti ada pepatah yang mengatakan, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung dijinjing begitu ya. Jadi kita juga punya tanggung jawab, kita sudah mencari makan di tanah Papua, di tanah Mimika, kita punya tanggung jawab untuk membantu, membangun dan membentuk sumber daya manusia, melayani dengan penuh kasih terhadap masyarakat, khususnya masyarakat yang punya tanah ini. Jadi mungkin kalau mungkin masyarakat datang mengeluhkan sakit, mereka tolong didengarkan. Orang ketika kita melakukan interaksi dengan hanya duduk mendengarkan, itu sudah sebagian besar kita bantu mereka secara psikologis. Betul sekali itu. Mereka akan bahagia ketika pulang. Betul itu dokter. Jadi kalau saat kita sakit, kita datang bercerita, karena maksudnya itu kan pengalaman ya, terus ditanggapi dengan baik, itu aja itu sudah bikin senang begitu. Tapi kalau kita saat cerita nggak direspon, itu sebenarnya kita ada rasa kecewa, ada rasa minder seperti itu. Jadi ini pesan yang luar biasa ya dari dokter. Baik Bapak Ibu, sekian dulu podcast kita hari ini. Kita akan berjumpa lagi dengan narasumber-narasumber yang lain, atau mungkin kita akan jumpa lagi dengan Dokter Eni lagi dengan materi-materi yang lebih bagus lagi ke depan dalam podcast-podcast selanjutnya. Saya sebagai host hari ini dan Dokter Eni sebagai narasumber kita dan kru JMSC pada sore hari ini pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat sore untuk kita semua.